Ketika Karna meninggalkan Hastinapura, dia mengatakan bahwa dia akan menaklukkan bumi sendirian. Karna pergi ke 4 penjuru dan menaklukkan banyak kerajaan. Pertama, ia menaklukkan kerajaan Anga, Banga, Avasira, dan juga Yodhya. Kemudian ia lalu pergi ke bagian timur menghadap Batsa Bumi. Setelah Karna bertempur habis-habisan, Karna, Sangkuni, dan Duryodhana datang ke Dwaraka. Pada saat itu, Balarama sedang melakukan Aswamedha Yajna. Sangkuni menghasut Karna untuk menangkap kuda Aswamedha itu. Hal ini berarti mereka menyatakan perang dengan kerajaan Dwaraka. Awalnya Duryodhana tidak setuju dengan Sangkuni yang ingin Karna menangkap kuda itu, karena Duryodhana tidak mau berperang dengan gurunya sendiri Balarama. Duryodhana lalu berkata bahwa mereka harus menerima Yadawa lebih tinggi dari Hastinapura. Namun Sangkuni tetap bersikeras mendesak Karna untuk menangkap kuda itu. Karna pun lalu menangkap kuda itu dan menaikinya. Karna lalu berhasil mengendalikan kuda itu dengan mudah. Melihat kuda Aswamedha telah ditangkap Karna, para prajurit Yadawa mulai menyerang pasukan Hastinapura. Perang yang mengerikan pun terjadi antara Karna dan pasukan Narayani. Namun Karna mampu mengalahkan pasukan Narayani sendirian dengan busur panahnya. Salah satu prajurit Yadawa mengirimkan pesan pada Krishna dan juga Balarama bahwa kuda Aswamedha telah ditangkap oleh Raja Anggakarna. Semua pasukan Narayani telah dikalahkan semua oleh Raja Anggakarna. Mendengarkan hal ini, Balarama menjadi sangat murka. Setelah itu, Balarama dan Krishna mulai mengumpulkan pasukan mereka untuk melawan Karna. Balarama dan Krishna mereka lalu mulai menuju di mana Karna menangkap kuda Aswamedha itu. Sesampainya Balarama dan Krishna, Karna memberikan salamnya pada Krishna dan Krishna pun memberikan berkatnya pada Karna. Dengan sangat marah, Balarama menggunakan bajaknya untuk membelah tanah. Namun Karna berhasil menghentikan gelombang kejut itu dengan kakinya. Setelah ini, Karna menembakkan 2 anak panah pada Krishna dan Balarama. Duryodhana mulai ngeri melihat pertarungan mereka, namun Sangkuni menikmati pertarungan ini. Karna pun mengangkat busurnya dan mengarahkan kedua anak panah itu pada Krishna dan juga Balarama. Namun apa yang terjadi? Kedua panah tersebut secara otomatis berubah menjadi karangan bunga. Hal ini membuat Balarama kagum akan kehebatan anak itu. Amarahnya seketika menghilang. Balarama lalu bertanya, "Mengapa kau menangkap kuda Aswamedha Yadawa?" Saat itulah Karna mengungkapkan mengapa dia menangkap kuda Aswamedha. Karna mengatakan bahwa telinga kiri kuda itu dipotong dan tidak cocok dijadikan tujuan Aswamedha. Dia tidak menyerang pasukan Narayani. Dia hanya membuat pasukan Narayani tanpa senjata dan tidak membunuh mereka. Balarama terkejut mendengar penjelasan Karna dan kagum akan kehebatan serta kemuliaan hatinya. Karena kemuliaannya, ia meminta Karna untuk meminta apapun padanya. Setelah itu, Duryodhana memanfaatkan peristiwa ini. Dia turun dari keretanya. Ia menghampiri Balarama dan berkata dengan sangat halus bahwa ia meminta Balarama untuk memberikan pasukan Narayani ke Hastinapura bila diperlukan. Mendengar permintaan Duryodhana, Balarama sempat menoleh pada Krishna untuk mempertimbangkan hal ini. Namun akhirnya, ia menyetujuinya. Bukan hanya itu, setelah itu, Karna meminta Balarama untuk melatih Duryodhana dalam pertarungan gada dan menjadikannya petarung gada terbaik di dunia. Permintaannya pun disetujui oleh Balarama sendiri. Kemudian, Balarama pergi dari sana membawa kuda Aswamedhanya. Sekian informasi kali ini, semoga kalian menyukainya. Jangan lupa dukungan kalian dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan ingat juga nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.